Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Sehat, semangat, diberkati dan memberkati. Haleluya. Ada sukacita? Ada. Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat semua wajah-wajah kita malam hari ini adalah wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menolong setiap kita untuk menjalani hari-hari kita. Amin. Amin. Untuk itu mari Bapak Ibu lembutkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Amin. Kalau dibilang mengajar itu sakit Bapak Ibu. Sakit kalau diajar, sakit. Kalau dinyatakan kesalahan, sakit nggak Bapak Ibu? Sakit. Kalau memperbaiki kesalahan, sakit nggak Bapak Ibu? Sakit. Tetapi semuanya itu untuk mendidik kita untuk di dalam kebenaran. Amin. Oleh sebab itu semuanya kita pada malam hari ini mari kita lembutkan hati kita untuk menerima sebagian kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat pada malam hari ini untuk membawa kita lebih dewasa dan lebih mengenal Tuhan. Amin. Amin. Saya membawa renungan kita pada malam hari ini dengan judul melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, buka Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Semua Bapak Ibu sudah dapat? Amin. Amin. Nah, di situ saudara yang terkasih dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Amin. Malam hari ini kita berbicara mengenai melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing? Ada yang tahu Bapak Ibu kehendak Allah dalam diri kita masing-masing? Ya, ada yang berkata memuliakan Tuhan. Kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Sebab itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Kita mengasihi Tuhan secara totalitas. Amin. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Silakan masuk Pak. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita dapat melakukan kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing? Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu bagaimana kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing? Baik, yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat yang telah kita bacakan tadi, ayat yang ke-25a mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang pertama adalah hiduplah dalam persatuan dan persekutuan orang-orang percaya. Amin. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita hidup di dalam persekutuan dan persatuan orang-orang percaya, yaitu melakukan kehendaknya. Inilah yang kita mau lakukan Bapak Ibu yang terkasih. Lalu apa yang kita lakukan dalam persekutuan kita, dalam persatuan kita sebagai orang-orang percaya? Apakah dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya yang kita lakukan adalah menggosipi satu sama lain? Tentu bukan Bapak Ibu. Apakah dalam persekutuan orang-orang percaya ini adalah mencari-cari kelemahan orang lain? Tentu bukan Bapak Ibu yang terkasih. Atau di dalam persekutuan orang-orang percaya saling menghakimi, saling melakukan menjelek-jelekan orang lain.
Tentu bukan Bapak Ibu. Bukan itu yang kita lakukan dalam persekutuan orang-orang percaya. Amin. Amin. Bukan itu. Lalu apa yang kita lakukan dalam persekutuan kita? Di dalam persekutuan rohani atau sebagai orang-orang percaya. Yang pertama yang kita lakukan di dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya adalah menghadap Allah. Sama-sama katakan menghadap Allah. Menghadap Allah. Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan keyakinan iman yang teguh. Amin. Amin. Mengapa? Mengapa saudara kita menghadap Allah di dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya? Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati kita tidak jahat lagi. Kalau hati kita masih ada kejahatan, maka kita tidak dapat bersekutu dengan Allah. Maka kita tidak dapat menghadap Allah. Tetapi karena hati kita telah duluan dibersihkan oleh darah Yesus, maka kita menghadap Allah. Amin. Amin. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, yaitu darah Yesus. Satu orang baca ayat yang ke-22, ayat yang sebelumnya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dalam menghadap Allah ada persyaratan yang perlu kita lakukan. Yang pertama dalam ayat yang ke-22 itu menjelaskan menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sama-sama katakan hati tulus dan ikhlas. Hati tulus dan ikhlas. Inilah yang kita lakukan dalam menghadap Allah. Yang kedua, persyaratan dalam menghadap Allah ialah menghadap Allah dengan keyakinan yang teguh kepada Tuhan, dengan keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, apa persyaratan kita ketika kita menghadap Allah? Yang ketiga, menghadap Allah dengan hati yang telah bersih dari hati nurani yang jahat. Amin. Amin. Kita menghadap Allah dengan hati nurani yang sudah bersih dari hati nurani yang jahat. Dan yang terakhir dalam ayat ke-22 itu menjelaskan kepada kita bagaimana kita menghadap Allah, yaitu menghadap Allah dengan tubuh yang telah dibasuh dengan air yang murni, yaitu darah Yesus. Amin. Amin. Artinya menghadap Allah dengan kehidupan yang berubah menjadi lebih baik untuk kemuliaan Allah. Itulah hidup kita di dalam menghadap Allah. Amin. Amin. Amin, saudara yang terkasih. Yang kedua, bagaimana kita melakukan persekutuan dan persatuan dalam kumpulan orang-orang percaya? Apa yang kita lakukan? Yang kedua, saudara yang terkasih, bersaksi bahwa Allah kita adalah setia. Katakan bersama-sama, bersaksi bahwa Allah kita setia. Di dalam konsel kita bersaksi bahwa Allah kita setia. Amin. Kita bersaksi bahwa minggu ini ternak-ternak saya sudah dijual, ya kan? Kalau Pastor Rega bilang untung saya cukup banyak karena jualan kan. Jadi kita bersaksi bahwa kebaikan Tuhan sudah nyata dalam hidup kita. Itulah yang kita lakukan di dalam persekutuan orang-orang percaya. Amin. Dikatakan pada ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan. Pengakuan sama halnya dengan menyatakan. Menyatakan sama halnya dengan bersaksi. Jadi bersaksi bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Itulah yang kita sampaikan di dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya. Amin. Tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Di mana saja, kapan saja, mari kita menjadi surat Paulus. Kata Paulus, surat yang terbuka, kata Paulus. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, marilah kita menjadi garam dan terang dunia. Inilah cara kita bersaksi kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketika kita mau di dalam persekutuan orang-orang percaya, yaitu bersaksi. Amin, saudara. Yang ketiga, apa yang kita lakukan dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya? Yang ketiga adalah saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Satu orang baca ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan,
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang kita lakukan dalam persekutuan kita adalah saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Bukan saling menjelek-jelekan, amin. Amin. Bukan saling mencurigai, amin. Amin. Bukan saling menghina, bukan saling menghakimi, tetapi saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Amin. Amin. Inilah yang kita kerjakan dalam persekutuan orang-orang percaya. Tetapi saling memperhatikan, saling mendorong dan saling mendorong dalam pekerjaan baik, itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Amin. Firman Tuhan mengenakan hati kita semua pada malam hari ini. Amin. Amin. Yang mengenakan hatinya dengan firman Tuhan dikatakan amin. Amin. Sebab Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi yang kutegur dan kuhajar, sebab itu rendahkanlah hatimu dan bertobatlah. Katakan sama-sama amin. Amin. Firman Tuhan pedang bermata dua, menusuk yang menyampaikan dan menusuk setiap kita yang mendengarkan. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita, saudara yang terkasih. Yang ketiga, yang kedua, bagaimana kita melakukan kehendak Allah, ialah saling menasehati. Amin, saudara. Amin. Ayat yang ke-25b berkata demikian, marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya. Saling menasehati bukan sekali, tetapi semakin giat melakukannya. Amin. Amin. Semakin kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat atau yang dekat. Ini yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu saling menasehati. Amin. Amin. Saling membangun, saling memotivasi satu sama lain. Mengapa demikian? Tuhan atau firman Tuhan mengharuskan kita untuk saling menasihati satu sama lain. Mengapa saudara yang terkasih? Karena Ibrani pasal 3 ayat ke-13. Ibrani pasal 3 ayat ke-13. Satu orang baca. Karena Ibrani pasal 3 ayat yang ke-13 menjelaskan kepada kita mengapa kita perlu dinasihati dan mengapa kita perlu menasihati. Firman Tuhan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, Setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Amin. supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Alasannya supaya jangan ada di antara kita, di antara kamu yang tegar hatinya karena tipu daya dosa. Pada zaman ini Bapak Ibu yang terkasih, banyak hal-hal yang akan kita alami, yang akan kita jumpai untuk melemahkan iman kita. Karena ini adalah zaman akhir. Zaman akhir di mana Tuhan Yesus akan mau datang. Oleh sebab itu kita perlu saling menasihati dan saling dinasihati. Amin. Amin. Kenapa saudara kita memerlukan itu? Karena ketika kita dinasihati, karena ketika kita menasihati, kita dapat mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Tetapi setiap orang yang menasihati dan setiap orang yang dinasihati, ada hal yang harus dikorbankan. Amin. Apa yang harus kita korbankan ketika kita menasihati orang? Apa yang harus kita korbankan ketika kita dinasihati? Satu, yaitu perasaan kita. Kalau kita dinasihati, maka yang kena adalah perasaan kita. Bisa saja apa yang kita anggap benar itu kena. Yang kedua, apa yang kita rasakan, apa yang kita korbankan. Yang kedua adalah tenaga, materi, waktu, dan lain sebagainya. Ada pengorbanan ketika kita dinasihati, ada pengorbanan ketika kita menasihati. Amin. Tetapi pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Kenapa saudara? Karena untuk kemajuan tubuh Kristus. Amin. Untuk kemajuan tubuh Kristus. Maka dengan itu, mari saya dan saudara saling menasihati. Amin. Amin. Tetapi tidak semua orang yang percaya mau menerima nasihat. Tidak semua saudara. Tetapi apa hambatannya? Kira-kira apa hambatan sehingga orang susah menerima nasihat?
Yang pertama saudara, hambatan orang sulit menerima nasihat. Yang pertama, karena orang atau karena yang menasihati tidak membuka wawasan atau memberikan solusi kepada orang yang dinasihati. Dia hanya asal bilang kamu salah, tetapi tidak membuka wawasan, tidak memberikan solusi. Inilah hambatan orang tidak mau dapat dinasihati. Yang kedua, apa alasan orang tidak mau dinasihati? Karena orang yang menasihati tidak menasihati dengan hati, dengan melihat dirinya. Bagaimana jika ia berada dalam situasi atau posisi tersebut? Sehingga cenderung menasihati dengan menjelek-jelekan, cenderung menasihati dengan menghakimi. Saya percaya kita semua di tempat ini tidak ada di posisi itu. Amin. Yang ketiga, apa hambatan orang percaya sulit untuk dinasihati? Yang ketiga, karena orang yang dinasihati itu tidak dengar-dengaran. Tidak dengar-dengaran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Apa maksudnya? Contoh Bapak Ibu yang terkasih, pernah Bapak Ibu pergi ke pajak, lalu berpesan kepada anak-anak Bapak Ibu, "Nak, seusai makan ini kamu harus bersihkan lantai sapu pel ya. Nanti papa pulang biar bersih semua rumah kita." Dia jawab, "Pak, iya mak, iya pak, saya akan lakukan." Tetapi seusai itu Bapak Ibu pulang dari pajak, melihat apa yang Bapak Ibu pesankan tadi tidak dikerjakan. Lalu Bapak Ibu berkata, "Kamu ini nggak dengar-dengaran." Tapi kalau kita perhatikan, dia tadi sudah menjawab, berarti bukan dengar-dengaran secara harafiah. Tetapi apa yang Bapak Ibu mau di situ? Tindakannya. Jadi saudara, apa hambatan orang-orang percaya tidak mau dinasihati? Karena tidak ada tindakannya. Amin saudara. Amin. Saya percaya bahwa kita semua di sini adalah orang-orang yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Hambatan yang keempat, kenapa orang-orang percaya sulit untuk dinasihati? Yang keempat adalah karena orang yang dinasihati merasa diri benar, sehingga ketika dinasihati cenderung dikuasai oleh emosi, akal sehatnya tidak berfungsi dengan normal. Amsal menjelaskan kepada orang seperti ini bahwa jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih besar untuk bertobat daripada orang yang merasa diri benar. Amin saudara. Amin. Jadi ini hambatan-hambatan orang-orang percaya tidak mau dinasihati, tidak mau mengalami pemulihan. Tapi saya percaya segala tulisan yang dihilangkan Allah berfungsi untuk mengajar setiap kita. Amin. Berfungsi untuk menyatakan kesalahan kita. Amin. Berfungsi untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita ke dalam kebenaran. Amin. Saya percaya itu Bapak Ibu yang terkasih. Oleh sebab itu, mari kita lakukan kehendak Allah di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Jangan lihat kiri kanannya, jangan singgung kiri kanannya, lihat diri kita masing-masing. Amin. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, bagaimana kita melakukan kehendak Allah? Yang pertama, lakukanlah kehendak Allah dengan hidup di dalam persatuan dan persekutuan orang-orang percaya. Amin. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita hidup dalam persekutuan dan persatuan orang-orang percaya. Tadi kita sudah jelaskan apa yang kita kerjakan di dalamnya. Oleh sebab itu mari kita hidup di dalam itu. Amin. Yang kedua, lakukanlah kehendak Allah dengan saling menasihati dan menerima nasihat. Jangan hanya mau menasihati, tetapi terimalah nasihat. Karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Dan karena hanya dengan saling menasihati dan saling menerima nasihat, persatuan dalam tubuh Kristus dapat dipulihkan dan tetap bertahan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembali mengingatkan kita bahwa segala firman Tuhan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk membawa kita ke dalam kebenaran. Amin. Saya percaya kepada firman Tuhan pada malam hari ini tidak akan pergi dengan begitu saja,
tetapi benar-benar berlanggar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam persekutuan kita ke depan, dan di dalam rumah tangga kita. Amin. Amin. Saya rindu kita Bapak Ibu yang terkasih merenungkan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, supaya firman Tuhan yang singkat ini senantiasa menjadi alarm bagi kehidupan kita, menolong kita, dan membawa kita lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Kita menganggap pujian kita atau penyembahan kita mengatakan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati ini saat berseru. Haleluya Yesus. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu Tuhan, agar dunia tahu bahwa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti kata Yesus adalah kita lagu ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami haleluya, saling melengkapi tubuh, seperti keadaan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita lagu ini Bapak Ibu yang terkasih dengan sungguh-sungguh dengan hati yang berdoa kepada Tuhan. Dan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling haleluya melengkapi tubuh-Mu, seperti keadaan Yesus adalah sama-sama nyanyikan. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,